Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Buat kalian yang baru aja nonton channel gua atau yang lagi kesasar tahu-tahu nonton channel gua ucapin semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, lapang rezeki, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, dan gue juga nggak lupa buat ngingetin sama kalian semua, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar selalu dapat informasi terbaru dari video-video baru gua. Oke guys, jadi kemarin tuh gua dapet notif dari Grab ya, bukan notif peringatan sih. Jadi kayak gini nih, layanan Grab Bike XL. Ya pasti kalian juga yang pengguna Grab pasti udah tahu lah ya, ini karena programnya kayaknya udah berjalan agak lama, belum terlalu lama sih ya. Nah, Grab Bike XL ini untuk layanan penumpang ya, Grab Bike XL. Jadi tuh gue di sini cuma main dua layanan doang ya, layanan food sama layanan antar barang. Nah kadang juga gue layanan lain sih kayak Mart, Grab Mart kalau di Grab, terus Grab Just Tip. Terus juga kalau misalkan di Gojek gue biasanya juga main GoMart, terus kadang GoShop juga. Kalau lagi pengen aja sih main itu, tapi yang paling pasti sih dua layanan ini kayak GoFood dan barang, Grab Express Instan atau GoSend. Jadi kenapa gue nggak ngidupin layanan penumpang? Jadi itu gue sebenarnya agak kapok sih. Jadi gue punya pengalaman tentang narik penumpang sebenarnya. Pengalaman ini dulu gue kalau nggak salah 2019 atau 2020 gitu. Jadi itu dulu gue sempet main penumpang, main pantat lah ya bahasa ojolnya. Nah, jadi waktu itu ceritanya kira-kira jam 10 malam. Jadi tuh gue nongkrong di Bintaro Jaya Exchange Mall. Nah, di situ gue sama teman-teman gue nongkrong di depan parkiran motor yang ada di BXC, Bintaro Jaya Exchange Mall. Nah, di depan parkiran motor ini kan ada tangga-tangga gitu lah ya. Nah, tangga-tangga taman gitu. Nah, tangga-tangga taman ini biasanya customer pada nongkrong tuh gitu, atau enggak dia mesen ojol atau nungguin jemputan. Nah, dia duduk-duduk di situ lah, rame lah tuh kan customer. Nah, gue juga nongkrong di situ karena di situ banyak yang order pantat gitu. Karena orang jam 10-an itu orang-orang pada pegawai-pegawai yang ada di mall itu pulang lah, jam-jam pulang kerja gitu. Nah saat itu orderan masuk tuh ke gua, orderan masuk. Pas masuk, seneng kan, ya kan, argunya sih nggak jauh, deket. Maksudnya dari Exchange itu ke sektor 3, ke Bintaro juga, tapi di sektor 3. Nah ya udah kan, gua greeting dulu lah, ya ucapin halo, mohon tunggu, kayak gitulah. Nah yang gua dapet ini customernya cowok, gua lupa dah tuh namanya siapa, pokoknya cowok. Nah habis itu gua lanjutlah ke tempatnya itu, titik poinnya itu, titik pick up-nya itu. Nah di sana biasanya kan kalau udah sampai titik poin tuh biasanya ojol-ojol nyebut atau enggak teriak nama customernya, terus kayaknya A, B, atau enggak si siapa gitu, Doni ya, ntar dia iya mas saya kayak gitu. Nah gue juga kayak gitu, jadi gue teriak namanya tuh, nama dia, gue teriak namanya. Habis itu gue nggak ada prasangka
gimana gimana ya, soalnya gue lihat nggak ada yang baik King Kong gitu. Nggak ada yang gembul ya, pokoknya biasa aja penglihatan gue, karena pada duduk kali ya. Nah setelah gue panggil gitu, ada respon lah dari customernya, oh iya mas saya gitu. Oke udah kan, gue biasa aja. Nah pas gue lihat dia diri kan, pas diri buset dia tinggi, bener tinggi, terus ototnya gede-gede tuh, kayaknya sih dia habis pulang nge-gym sih kalau gue lihat dari pakaiannya gitu. Jadi gue lihat dia habis pulang nge-gym dari DXC, dia diri, badannya gede, ototnya gede deh semua tuh ototnya. Kata gue anjir, baik ingkong ini gitu gue. Ya udah tuh oke lah ya, kalau udah kayak gitu kan gimana mau cancel ya kan, nggak enak juga lah, masa udah dapet di cancel. Soalnya macet gini ya, nggak maju ya udah lanjut. Terus habis itu naiklah dia ke motor gua masih pakai motor ini, motor gua kan Beat di 2015. Jadi pas dia naik motor gua langsung ngeblestek dah tuh, sok belakang gua, aduh kacau nih kata gua. Temen-temen gue ngeliatin udah pada ketawa aja tuh ya, ketawa deh pokoknya. Dapat yang apes-apes tuh tawain sama temen-temen dah tuh. Aduh baik Ingkong nih. Udah gue anterin kan, untungnya sih nggak jauh tuh, untungnya deket sebentar juga. Setelah gue anterin, nah sepanjang jalan itu kan ada ada tanggul tuh ya, ada tanggul berapa biji gitu, tanggul apalagi pas mau masuk ke perumahannya dia tuh ada tanggul. Nah sepanjang jalan itu lewatin tanggul, mentok tuh sok motor gua blek aja. Aduh anjir, blek. pokoknya nih pokoknya memang setiap ada tanggul kan gua pelan tuh ya, gua sengaja gua pelanin banget, tetap mentok anjir. Kata gua ini kacau amat ini, argo nggak seberapa, cuma ceban berapa gitu, 10.000 berapa, benerin stok bisa habis 200-300 gitu. Kata gue bangke, argo nggak seberapa benerinnya bisa ratusan ribu. Udah tuh udah selesai nganterin motor, habis itu nyampe ke antaran dia ke rumahnya dia. Ya udah habis setelah antar itu motor rasanya udah nggak enak banget tuh motor gua. Rasanya ada kayak oleng-olengannya tuh motor. Nah semenjak saat itu gua agak kapok lah tuh gua dari main pantat itu. Nah habis itu gua nggak pernah ngidupin pantat lagi deh sampai sekarang, karena gua takutnya kebagian baik King Kong lagi gitu. Karena motor gua kan bukan motor baru ya, motor tua juga ya jatuhnya, dari tahun 2015. Ya udah. Jadi tuh abis itu gua semenjak saat itu gua nggak pernah main pantat lagi, gua mainnya food dan barang. Nah ternyata sekarang itu Grab mendengar keluhan mitra. Jadi Grab itu kan ngeluarin layanan Grab Bike XL. Nah Grab Bike XL ini dikhususkan untuk motor-motor besar, dikhususkan untuk motor-motor yang besar-besar kayak NMAX, Aerox, terus PCX, XMAX, apalagi ya, Lexi, ya motor-motor gede dah. Nah jadi dikeluarin lah layanan seperti itu dengan maksud yang baik King Kong ini nih, yang badannya gembul-gembul, yang gemoy-gemoy agar bisa memanfaatkan layanan tersebut. Jadi emang baik King Kong nggak kasihan mesen Grab Bike, motornya motor Beat motornya yang kecil atau nggak motor Mio, sekali duduk langsung ngeblesek kan,
kocak aja gitu, kasihan gitu drivernya. Kalau di tengah jalan soknya patah gimana? Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi Grabback ngeluarin layanan Grabback XL, dan argonya pun lebih cihuy, lebih besar gitu dibandingkan dengan Grabback biasa. Jadi Grabback biasa sama Grabback XL itu bisa selisihnya hampir ya 1.000, 2.000, 3.000 lah ya. Jadi minimum dia ada minimum pendapatannya tuh. Minimum pendapatan Grabback XL itu sudah 1.200 sampai 12.800. Kan lumayan juga tuh yang punya motor-motor gede. Dan gua juga sempat dengar juga dari temen gua yang punya NMAX. Jadi ternyata Grabback XL itu enggak cuma buat orang yang biking tong, orang yang gede-gede gitu, enggak. Ternyata ada juga yang orang biasa aja gitu, maksudnya enggak gede atau enggak, ada yang kurus juga kadang. Itu mesen Grabback XL. Nah, kalau Grabback XL kan mobilnya gede, terus joknya lebar. Mungkin itu dia lebih nyaman kali ya untuk make untuk make layanan Grabback XL. Jadi ternyata Grab mendengarkan keluhan mitra ya terkait itu ya. Jadi kalau misalkan masih ada nih, customer atau penumpang yang mesen yang badannya bagong, yang badannya kayak baik ingkong, yang badannya kayak panda, yang gemoy, masih mesen yang Grabback biasa gitu. Nih orang udah kagak punya otak kali ya. Kasihan gitu mitra guys, kasihan drivernya. Jadi pas gue lihat di aplikasi penumpang juga udah ada tuh ya, memang selisihnya beda ya. Grabback XL agak lebih mahal sedikit. Tapi kalau untuk ukuran orang yang besar gitu cocok lah ya, buat naik NMAX atau PCX atau yang motor-motor besar. Kalau misalkan lu dapet naik Grabback biasa gitu, dapetnya motor Beat atau motor Mio, badan lu berapa ton, sekali duduk ya kasihan lah. Jalan bisa nganterin deket 10.000 atau ntar itu sok motor driver bocor apa patah, ya kasihan kan ya drivernya ya. Iya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi Grab ternyata mendengarkan keluhan mitra ya terkait biking tong ini. Jadi buat temen-temen yang punya motor itu, gua rasa sih itu termasuk pendapatan yang lumayan lah ya. Karena kalau yang main pantat ya, kalau gua kan gak main pantat nih. Karena motor gua juga kayak gini gitu. Jadi yang main pantat itu lumayan kalau memanfaatkan layanan Grabback XL gitu. Dan kalau misalkan teman-teman juga baru mau pindah baru punya motor gede motor gede, jadi itu daftarin dulu itu motornya. Jadi kalau kayak gue nih kan motor biasa nih, layanan Grabback XL tuh nggak ada di aplikasi gue. Di aplikasi gue tuh cuma kayak gini nih layanannya. Nah, kalau misalkan daftar layanan Grabback XL, nah di situ baru muncul layanan Grabback XL-nya. Gitu ya. Jadi nggak bisa langsung muncul ya. Jadi harus daftar dulu. Jadi kalau misalkan motornya Beat ya kagak ada tuh ininya layanannya. Tapi kalau motornya udah di-update jadi motor NMAX, PCX, XMAX, Aerox segala macem, baru deh tuh muncul layanan Grabback XL. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi gue rasa Grab mendengar keluhan mitra itu bagus banget ya. Karena di Gojek, setahu gue di Gojek belum ada tuh yang kayak gitu di Gojek. Nah, mudah-mudahan aja di Gojek itu nanti bisa ikutin kayak Grab juga ya. Karena biasanya kan Gojek
ikut-ikutan juga tuh. Biasanya waktu itu kan Grab Vermuk, Gojek belum Vermuk, tapi sekarang Gojek jadi Vermuk, verifikasi muka ya. Apalagi tuh layanan macam-macam sih ya. Terus jenis layanan, bisa milih layanan. Dulu Gojek nggak ada pilih layanan. Nah sekarang udah ngedengar diatur ya. Jadi ada layanan juga, jenis layanan juga di Gojek. Jadi mungkin kedepannya Gojek mungkin ada lagi kali ya, maksudnya ada ikutin triknya si Grab. Dan jujur aja menurut gua itu sangat-sangat membantu ya, sangat-sangat membantu apa namanya, mengurangi resiko hancurnya motor. Karena kalau main pantat kan motor pasti hancur ya. Ya itu pandangan gue ya, kalau pandangan kalian gue nggak tahu ya. Oke guys, jadi menurut gue itu aja ya video singkat dari gue terkait layanan Grab Bike Excel gitu. Untuk yang ada komentar lain terkait Grab Bike Excel, kalian bisa komen di bawah ini. Jadi kalau misalkan yang mungkin gue kan nggak main pantat nih, jadi gue kurang memahami situasi di lapangan yang sesungguhnya gitu. Mungkin kalian yang main pantat terus yang main Grab Bike Excel itu lebih banyak ininya, banyak pengalamannya, apa layanannya itu oke atau enggak, atau jangan-jangan ngambilnya saking karena Grab Bike Excel tuh enggak semua orang punya motor yang kayak gede-gede, ngambilnya jadi jauh kayak gitu ya. Bisa aja kan kayak gitu ya. Oke, kalian kalau misalkan ada lagi silahkan komen di bawah. Nah, untuk saat ini gue rasa videonya cukup sekian. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue ingetin lagi buat kalian, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye bye.